Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Hukum Etika dan Bisnis. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait pentingnya perizinan bisnis. Dalam proses industrialisasi sekarang ini minimal ada 5 peran yang menjadi prioritas agar dunia bisnis dapat berkembang dengan cepat dan mantap. Adapun 5 peran itu yakni untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Yang keempat, menghemat devisa serta mendorong penggunaan teknologi. Masalah perizinan itu bisa meliputi yakni perizinan di sektor pemerintahan umum, ada dari sektor agraria, perindustrian, usaha atau perdagangan, pariwisata, pekerjaan umum, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Masalah perizinan dan pemberian kemudahan dalam berusaha harus mampu menciptakan iklim usaha yang bergairah. Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan terhadap dunia usaha merupakan salah satu cara. Maka salah satu langkah yang cukup menunjang adalah dengan diberlakukannya SIUP. Apa sih SIUP itu? SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli, barang, ataupun jasa. Sementara yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi dengan tujuan ada pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Adapun jenis-jenis SIUP, yang pertama yakni SIUP mikro. SIUP ini adalah SIUP yang dapat diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari 50 juta. Lalu SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yakni SIUP menengah. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari 10 miliar. Itu pun juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang selama 5 tahun di tempat penerbitan SIUP-nya. Nah, selanjutnya ini adalah syarat-syarat administrasi permohonan SIUP. Untuk perseroan terbatas ada beberapa syarat. Lalu untuk koperasi juga ada syarat tertentunya. Dan untuk perusahaan perorangan serta syarat untuk perusahaan perseroan terbuka. Jadi masing-masing memiliki syarat-syarat administratif tersendiri. Selanjutnya, prosedur permohonan SIUP. Ini ada secara manual dan secara online. Jadi kalau secara manual, kita siapkan terlebih dahulu segala dokumen administratifnya. Sebagai pemilik usaha, kita bisa langsung mendatangi kantor dinas perdagangan atau kantor pelayanan perizinan setempat untuk mengambil formulir pendaftaran SIUP. Setelah mendapatkan formulir pendaftaran, langsung saja kita isi dengan informasi yang lengkap dan benar. Jangan lupa untuk menandatangani formulir tersebut di atas materai 6000. Formulir pendaftaran ini hanya dapat ditandatangani oleh pemilik atau direktur utama penanggung jawab perusahaan. Setelah semuanya dilakukan, selanjutnya fotokopi formulir tersebut sebanyak 2 lembar dan gabungkan bersama syarat administratif yang telah disiapkan. Lampirkan juga surat bermaterai khusus jika kalian menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus pembuatan SIUP untuk perusahaan. Selanjutnya, tinggal melakukan pembayaran biaya pembuatan SIUP. Khusus untuk Jakarta, tidak dipungut biaya pembuatan. Untuk biaya dan tempat pembayaran sendiri, setiap kota atau kabupaten memiliki aturan masing-masing yang telah diatur oleh peraturan daerah setiap wilayah.
Langkah selanjutnya adalah kita menunggu hingga surat izin selesai dibuat. Setelah SIUP selesai dibuat, nanti akan ada petugas kantor dinas perdagangan memberitahukan kepada kita bahwa SIUP perusahaan sudah selesai dan siap diambil di tempat kalian mengurusnya. Nah, jadi ini merupakan prosedur permohonan SIUP secara manual. Nah, untuk mengurus surat izin usaha perdagangan bisa dilakukan pada kantor dinas perdagangan di tingkat kabupaten dan kota madya. Adapun prosedur permohonan SIUP secara online melalui sistem OSS. Jadi, cara membuat SIUP online lewat sistem online single submission atau sistem OSS ini merupakan sebuah terobosan yang ditawarkan pemerintah supaya kita para pelaku usaha dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat. Jadi adanya sistem OSS ini berperan sebagai gerbang atau gateway dari sistem pelayanan pemerintah yang telah ada di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Agar bisa mengurus SIUP, kita sebagai para pelaku usaha harus punya nomor induk berusaha atau NIB terlebih dahulu. NIB itu adalah nomor induk berusaha, merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB ini sekaligus berperan sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor kalau misalnya pelaku usaha mau melakukan kegiatan impor, dan akses kepabeanan kalau pelaku usaha mau melakukan kegiatan ekspor dan atau impor. Kepemilikan NIB ini bersifat wajib dan menjadi syarat utama pelaku usaha buat memperoleh NPWP badan atau perorangan kalau misalnya pelaku usahanya belum memiliki, dan bisa digunakan juga untuk surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan selanjutnya bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, lalu bisa juga notifikasi kelayakan buat memperoleh fasilitas fiskal dan izin usaha semisal surat izin usaha perdagangan. Caranya seperti apa? Di sini kita bisa lihat bahwa pertama-tama kita akses terlebih dahulu laman oss.go.id. Jadi kita registrasi dengan menggunakan NIK untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing. Setelah itu kita masuk ke registrasi legalitas. Lalu dilanjutkan proses NIB dan daftarkan kegiatan usaha, lalu perizinan komersial dan operasional, pengajuan fasilitas. Selain melalui OSS, untuk wilayah Jakarta juga bisa mengakses laman Jakevo. Jadi permohonan SIUP itu sudah sangat mudah karena bisa melalui online, baik itu melalui portal OSS maupun melalui Jakevo. SIUP. Manfaat SIUP itu sebagai perizinan resmi dari pemerintah bagi suatu badan usaha perdagangan. Jadi kita legal, ada bukti legalnya. Yang kedua, syarat utama dalam suatu kegiatan yang menunjang usaha. Lalu menunjang suatu usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional. Dan yang terakhir yakni meningkatkan kredibilitas dari usaha kita sendiri. Fungsi SIUP yakni sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam suatu kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Yang kedua, yakni dengan memiliki suatu surat izin usaha perdagangan, kita dapat memperlancar perdagangan ekspor maupun impor. Yang ketiga, yakni sebagai syarat untuk dapat mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tidak semua kegiatan diizinkan menggunakan SIUP. Adapun larangan menggunakan SIUP untuk kegiatan-kegiatan diantaranya yakni adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau suatu kegiatan usaha yang dicantumkan di dalam SIUP. Yang kedua, yakni menghimpun suatu dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga, perdagangan suatu barang atau jasa dengan sistem penjualan langsung atau single level marketing atau multi level marketing. Yang keempat, yakni perdagangan suatu jasa survei, dan yang terakhir yakni perdagangan yang berjangka komoditi. Nah, itulah tadi gambaran umum terkait perizinan dunia bisnis. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.